Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, perpanjangan umur untuk dapat mendengarkan firman Tuhan atau siraman rohani. Hari ini saudara, kita akan membahas kebenaran firman tentang perceraian antara suami dan istrinya. Kita akan melihat dari firman Tuhan yang kita awali dari Matius 19. Saya akan membaca, saudara perhatikan ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali firman Tuhan dengan tegas mengatakan kebenaran. Ini bukan perkataan pendeta atau gereja, tetapi Tuhan sendiri berkata, suami istri yang sudah dipersatukan di dalam Tuhan, tentunya di dalam Tuhan dipersatukan mungkin di gereja atau di satu tempat dengan disaksikan oleh jemaat, para saksi dari pihak perempuan dan laki-laki, dan ada hamba Tuhan yang dipakai untuk mempersatukan mereka dalam nikah. Tentu dengan beralaskan firman Tuhan ini. Itu yang sudah disatukan. Firman berkata tidak boleh digarisbawahi, tidak boleh diceraikan manusia. Siapa manusia itu? Mungkin itu pihak ketiga dari orang tua, mertua, saudara, orang lain, dan juga manusia itu pengadilan yang memutuskan perceraian. Itu tidak boleh karena itu juga manusia. Saudaraku, perceraian ini sering terjadi, terutama di masa sukar saat ini, pada suasana akhir zaman ini. Karena itulah memang serangan, salah satu target iblis di dalam nikah, agar nikah yang sudah dibangun di dasar kasih Tuhan, firman Tuhan, setan mau nikah itu hancur berantakan, bercerai, berpisah, sehingga hancur dan anak-anak menjadi korbannya. Itulah keinginan setan, tetapi kita tidak mau. Saudara, jangan mau, apapun alasannya. Banyak orang ingin bercerai kepada suami atau istrinya dengan alasan bosan atau dengan memperalat firman Tuhan atau Alkitab, seperti yang tertulis di ayat 9 Matius 19 ini. Tuhan berkata, ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ayat 11 Tuhan berkata, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Banyak suami atau istri, bahkan para pendeta-pendeta, memakai ayat ini untuk boleh menceraikan atau mengizinkan bercerai suami dan istri. Itu salah pengertiannya. Tuhan sudah jelas katakan, tidak boleh. Lalu ada orang berkata boleh. Ya,
dengan alasan saudara ayat 7. Musa juga memberikan surat cerai. Saudara baca dengan baik. Firman katakan Musa memberikan itu dalam ayat 8-nya karena ketegaran hati atau pemberontakan bangsa Israel yang memaksa Musa, mengintimidasi Musa, sehingga Musa mengizinkan membuat surat cerai. Tetapi firman Tuhan berkata ayat 8, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saudaraku, di dalam Maliaki pasal 2 ayat 16, Tuhan dengan tegas tentang perceraian ini. Tuhan sangat tidak suka atau membenci atau tidak suka dengan perceraian. Itu dianggap sudah mengkhianati pernikahan yang sudah disahkan, mengkhianati istri, suami, dan itu juga dikatakan sudah mengkhianati anak-anaknya sendiri. Dan juga sudah tanpa sadar dia mengkhianati Tuhan yang memberkatinya dalam pernikahan kalau seorang itu bercerai. 1 Korintus 7 ayat 39 jelas berkata, suami atau seorang istri itu boleh menikah kembali kalau dikatakan firman, suami atau istrinya itu sudah meninggal dunia, barulah boleh bercerai, saudara. Saya baca 1 Korintus 7 ayat 39. Demikian kebenaran. Istri terikat suaminya selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi jelas 1 Korintus 7 ini berkata, saudara, seseorang boleh menikah lagi kalau istrinya atau suaminya itu sudah meninggal dunia. Barulah dia boleh menikah kembali. Itu pun harus cari dengan orang yang satu iman, satu kepercayaan. Ditambah lagi saudara kebenaran dalam Roma 7 ayat 1-4 berkata, seseorang yang menikah kembali atau kawin kembali, bercerai di pengadilan atau diceraikan oleh pihak-pihak lain dan menikah kembali, dikatakan dalam Roma 7 ayat 1-4, dia sudah berzina, dia sudah melanggar hukum, dan nikah yang berzina tidak mungkin berbahagia dan tidak mungkin akan menerima berkat, terutama berkat surga. Dia sudah berzina di mata istrinya, manusia terutama, tanpa sadar jika dia kawin lagi, menikah lagi, dia sudah berzina di mata Tuhan. Dan tentu Tuhan sangat tidak suka. Kalau ada rencana mau menceraikan suami atau istrinya, saudaraku, berhentilah. Pikirkan dahulu kebenaran firman Tuhan ini. 1 Korintus 7 ayat 16 berkata, kalau ada permasalahan dalam nikah, masalah suami antara istri, hendaklah dalam 1 Korintus 7 ayat 16, suami istri itu berdoa dahulu untuk menyelamatkan, untuk mendoakan suami atau istrinya kalaupun ada permasalahan. Seseorang berkata, saya akan menikah kembali
Suaminya mungkin berkata, saya mau nikah kembali, mungkin akan mendapatkan istri yang lebih baik, atau kebalikannya, akan mendapatkan suami yang lebih baik. Itulah pemikiran manusia. Sebenarnya bukan lebih baik, itu hanya karena emosinya atau karena keinginan dagingnya ingin memiliki suami orang lain atau ingin melakukan perzinahan dalam keinginan dagingnya. Itu hanya keinginan dagingnya karena kebencian, dendam, amarah yang terjadi. Maka itulah lampiasannya. Sebenarnya dalam hati kecilnya, saudara, kalau didalami, sebenarnya dia tidak mau terjadi karena dia masih sayang mengasihi suaminya atau istrinya, terutama anak-anaknya. Jikalau Anda, saudara, ingin bercerai, sudah merancangkan, atau ditambah lagi dari dorong-dorongan pihak ketiga, pihak sana sini yang ingin membuat saudara bercerai, batalkan itu, stop, jangan lakukan, pikirkan baik-baik. Jangan korbankan anak-anakmu, jangan korbankan istrimu, suamimu. Jangan pikirkan hal-hal yang jahat atau ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan suami dan istrimu. Tapi ingatlah hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, kenang-kenangan yang baik yang sudah lama mungkin engkau tempuh, kau jalani dengan susah payah, tetapi setan tidak senang, dan omongan-omongan dari pihak-pihak lain sehingga membuat saudara ingin bercerai. Jangan lakukan itu, saudaraku. Berdoalah sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Jamah, memohon jamah suamimu, jamah istri dalam doamu agar Tuhan membuat saudara hidup rukun damai. Perjuangkanlah nikah rumah tanggamu. Tuhan ada besertamu. Tuhan pasti menolong nikah rumah tanggamu dan memberikan engkau kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebab perceraian itu Tuhan tidak suka, dan kalau Tuhan tidak suka, tentu kalau saudara paksakan, maka saudara sudah tertipu oleh setan. Kenikmatan, ketenangan yang sementara, tetapi sebenarnya itu sudah salah. Sebab setiap perempuan dan laki-laki tentu ada kekurangannya. Maka itu pertahankan nikahmu. Pegang firman Tuhan. Jangan dengarkan perkataan orang atau yang sudah disebut hamba Tuhan atau pendeta. Jangan, tapi peganglah firman Tuhan. Masalah pasti ada. Kalau saudara cerai dan nikah lagi, saudara akan temukan masalah itu akan ada dalam menikah suami istri. Dan tentu lebih parah karena sudah melanggar firman Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah memberkati nikah yang bercerai dan nikah lagi. Mari tetap semangat, berdoa sungguh-sungguh. Mohon cari hamba Tuhan, konsultasi yang berpegang kepada kebenaran firman. Bukan karena keinginan daging atau mencari uang harta agar bisa menceraikan orang lain, saudara. Tetap semangat, berdoa sungguh-sungguh, janganlah bercerai. Tuhan tidak suka. Itulah renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.